Kalau ketiga segmen atau ketiga zona ini lepas bareng-bareng, itu mempunyai potensi gempa 9 skala Richter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Cak Teguh sama Cak Warto. Saya panggil Cak, nggih? Iya. Terima kasih waktunya saya diterima di BMKG Juanda nih. Siap, Pak. BMKG Juanda. Santai mawon, Pak. Ini bukan wawancara, Pak. Ya. Biasanya kalau yang nanya polisi ini agak tegang. Gitu. Kita agak interogasi kok, Pak. Kita cuma mau ngobrol-ngobrol ringan aja, Pak. Kita ada program Cak Bimo, Cangkrukan Bimas Modern, terkait dengan situasi pandemik ini. Kita berusaha menyapa masyarakat, memberikan informasi aktual yang mungkin masyarakat belum bisa menerima secara langsung dan masih terdiseminasi informasinya banyak sekali. Ya. Jadi mungkin di sini saya mau menyapa dulu mungkin dengan Cak Teguh, mungkin bisa dijelaskan Cak Teguh di sini sebagai apa, Cak? Ya, jadi terima kasih Pak Endro. Saya di BMKG Juanda, Pak. Tugasnya jadi di BMKG Juanda saya bertugas selaku Kepala Seksi Data dan Informasi. Tentu saja kaitan kami tupoksinya ialah untuk memberikan informasi terkait dengan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Tentu saja untuk ke masyarakat umum, kemudian untuk ke akademisi juga, dan juga terkait dengan stakeholder terkait. Tentu saja untuk informasi ini juga selalu berkoordinasi dengan UPT kami di bawahnya, yaitu ada beberapa UPT dari Cak Warto ini dari Stasiun Geofisika, kemudian Stasiun Geofisika Cak Warto, kemudian ada Stasiun Klimatologi, itu tepatnya ada di Kabupaten Malang, dan juga beberapa stasiun meteorologi maritim yang ada di Tanjung Perak. Fungsinya untuk kami adalah ketersediaan data untuk informasi kepada masyarakat. Seperti itu kira-kira, Pak. Sebelumnya mungkin ini kan masyarakat udah sering nih browsing BMKG. Apa sih sebenarnya Cak Teguh BMKG ini? Gitu, Oh iya. Ini kan barang gampang, 4 huruf, cuma orang kadang nggak ngerti BMKG ini yang cuaca iya, yang gempa iya, pasti nanya kan. Iya, gitu, kan? Mungkin bisa dijelaskan ya BMKG secara menyeluruh, mungkin strukturnya di mana atau di bawah ke siapa kan gitu. Ya, bisa kami jelaskan secara singkat saja Pak terkait dengan BMKG. Memang BMKG ini baru mulai populer mungkin semenjak gempa tahun 2004 ya, terkait 2004. dengan gempa Aceh. Aceh itu ya. Betul. Kita berubah nama menjadi BMKG, sebelumnya BMG, menjadi BMKG di tahun 2004. Itu kepanjangannya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kantor pusatnya di Jakarta, Pak. Kalau kita bicara apa itu BMKG ya ada 3 unsur tadi. Ada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kalau kita bicara meteorologi itu terkait dengan cuaca, geofisika terkait dengan kegempaan, kemudian kalau klimatologi terkait dengan iklim ataupun musim. Ya, yang menjadi masalah kan informasi ini apakah sampai ke masyarakat? Taunya BMKG ini seperti setengah Tuhan gitu kan, Pak ya. Nah, sebenarnya bahwa pendekatan kami, tupoksi kami tentu saja terkait dengan pengamatan, pengolahan, dan diseminasi informasi dengan pendekatan data ataupun sense yang kita punya terkait dengan skill yang kami punya, seperti itu. Kemudian kalau kita bicara struktur organisasi, BMKG sendiri ada beberapa UPT nih Pak di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Timur kita ada 10 UPT termasuk BMKG Juanda. BMKG Juanda merupakan koordinator UPT wilayah Jawa Timur. Artinya koordinator ya tentu terkait dengan pembinaan juga untuk UPT di bawahnya. 10 UPT ini ada tadi ada meteo, klimatologi, geofisika, dan kemaritiman. Tentu saja tugas kami karena instansi vertikal tetap menunggu arahan dari pusat terkait dengan apa yang bisa kita lakukan di masyarakat terkait dengan di wilayah ke Jawa Timuran. Saya rasa demikian. Ya, jadi
Jadi gambarannya hanya karena ini sifatnya saintifik semua kan, Cak. Betul sekali. Jadi masyarakat mungkin pengen mengeksplor lebih jauh, ada 3 unsur di sini, BMKG kan gitu, BMKG. Mungkin informasi yang akurat ini yang mungkin akan kita coba gali, explore kan gitu kan. Nah, mungkin yang pertama itu, kemudian untuk Cak Teguh sendiri di Juanda, ini tupoksinya secara detailnya dari BMKG ini ngurusi yang mana ini, Cak? Siap. Jadi kalau khusus Juanda ya Pak ya, perlu kami sampaikan, selain kita sebagai koordinator terkait dengan pembinaan BMKG di wilayah Jawa Timur, kita tuh juga melayani informasi meteorologi publik, dan juga utamanya sebenarnya terkait dengan informasi meteorologi penerbangan. Ya, ini saya lihat ini kan dekat bandara. Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya tupoksi kami utama tuh terkait dengan informasi meteorologi penerbangan. Penerbangan tentu saja butuh informasi cuaca Pak untuk aktivitas take off dan landing, dari take off selama perjalanan sampai dengan mendarat. Salah satu di Undang-Undang 31 tahun 2009 kita memberikan informasi MKG untuk layanan transportasi juga. Salah satunya penerbangan. Nah, penerbangan ini tentu saja ketika sebelum berangkat, sampai dengan perjalanan, sampai dengan landing, mereka pasti mempunyai gambaran umum terkait kondisi cuaca tersebut. Itu salah satu untuk faktor tugas utama kami di BMKG Juanda. Yang kedua, kita juga dibebankan tugas untuk menjadi pemberian informasi meteorologi koordinator informasi publik untuk wilayah Jawa Timur. Utamanya terkait dengan perakiraan cuaca harian, 3 harian sampai dengan 7 hari. Berbasis kecamatan, Pak. Basis kecamatan. Betul, jadi kita yang membuat itu. Yang ketiga, kita juga sedikit memberikan informasi terkait dengan informasi kegempaan dan juga iklim ataupun musim secara umum. Secara umum. Ketika nanti ada yang khusus, kita pasti akan memberikan informasi itu kepada teman-teman di UPT kami di bawahnya. Akan tetapi kita memberikan informasi umum juga, dapat masukan, akan kita ada namanya koordinasi setiap dasarianan sampai dengan bulanan, seperti itu. Kemudian sebenarnya informasi BMKG ini sudah mudah untuk dijangkau, Pak. Iya. Karena kalau zaman dulu mungkin informasi bisa kita dapatkan dari surat, dari telepon. Kalau sekarang itu udah banyak sosmed, yang saya rasa semua masyarakat bisa menjangkau informasi itu. Karena sekarang sudah terjangkau di masyarakat terkait dengan informasi BMKG itu lewat sosmed, media sosmed, ataupun website sudah terbuka untuk umum semua. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, jadi melihat tadi perakiraan cuaca penerbangan. Betul. Sebelumnya sibuk ya, Cak ya. Nah, sekarang udah agak lenggang. Ya, betul. Jadi pandemi itu, Pak ya. Pandemi ya. Sebenarnya kita tahu operasional 24 jam. 24 Jadi jam. kalau saya bicara penerbangan, Pak ya, secara spesifik itu teman-teman kami di operasional itu setiap 30 menit harus mengupdate informasi cuaca. 30 menit update saja. Siapa penggunanya? Penggunanya ialah airline tersebut. Melalui siapa? Melalui koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini Airnav. Ya. Jadi BMKG ini bumbunya. Jadi yang menyampaikan, yang menyajikan ialah ada unit lain atau instansi lain yang akan menyampaikan itu kepada user utamanya. Misal kalau kita bicara penerbangan, informasi kita selalu dipergunakan rekan-rekan Airnav untuk disampaikan ke penerbangan. Karena jalur komunikasi terkait dengan pilot dan ATC kan hanya Airnav yang punya, Pak. Kalau BMKG tidak bisa berbicara langsung dengan pilot. Jadi kecuali ada briefing khusus seperti itu. Jadi resource-nya aja di sini ya. Betul sekali. Dasarnya yang disampaikan terkait cuaca, penerbangan. Nah, saya singgung sedikit masalah cuaca. Ini kan alirannya ke cuaca semua aja. Betul. Nah, ini kan beberapa wilayah di Jawa Timur ini udah mulai hujan ya, Cak. Ya. Surabaya, Sidoarjo ini belum blas ya, Cak. Ya? Ini kira-kira ada fenomena apa ini, Cak, di sini, Cak? Iya, kalau kita bicara cuaca, itu pasti nanti muaranya akan ke prediksi kapan sih hujannya nanti ya, kalau kita bicara sampai akhir tahun nanti, perkembangan dinamika cuaca dan iklim. Bisa kami sampaikan bahwa di bulan September kemarin, kita sudah melakukan press release perakiraan musim hujan yang dilaksanakan oleh UPT kami juga, Pak, dari Stasiun Klimatologi Malang
untuk dominasi hujan di Surabaya Sidoarjo itu masih awal musim penghujannya di November dasaran 3. Apa itu dasarian? Dasarian itu hitungan 10 harian, Pak. 10 harian. Ya. Kalau dasaran ketiga berarti dominasi awal musim penghujan di Surabaya dan Sidoarjo itu di dasaran 3, artinya di atas tanggal 20. Awal musim penghujan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa update informasi cuaca ini sifat tadi saya sampaikan ada harian, 3 harian, dan 7 harian. Dinamika terkait cuaca itu sangat kompleks, apalagi kita termasuk di Indonesia terkait dengan posisi topografi, Pak ya. Yeah. Cuaca di Surabaya, Sidoarjo akan berbeda dengan cuaca di Kota Malang ataupun di daerah Sawahan Nganjuk. Yeah. Topografi, kalau kita bicara secara umum lagi, Jawa Timur tuh dikelilingi ada daerah Selat Madura, kemudian ada di utara Jawa itu ada Laut Jawa dan Samudra Hindia di selatan. Jadi topografi juga mempengaruhi pola musim di wilayah Jawa Timur. Nah, kadang-kadang masyarakat suka heran, kok katanya musim kemarau tapi kok ada hujan. Nah itu, kalau kita bicara hujan harian, kita harus melihat dari sisi informasi cuaca. Tapi kalau kita bicara garis besar ataupun rata-rata bulanan, kita melihatnya dari sisi informasi klimatologinya, Pak, ataupun musimnya. Nah, kalau kita bicara musim, seperti Pak Indro tadi katakan, kapan sih masuk musim penghujan? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk Sidoarjo, Surabaya, untuk masuk awal musim penghujan itu di November dasaran 3. November, misalnya yang kita tahu kan, ya, waktu kecil kita diomongkan September sampai kalau nggak salah September Agustus kalau nggak salah itu musim ini kan baku itu, Pak. Ya, hujan, kemarau. Sekarang mungkin ada perubahan ya. Dengan sebenarnya pola hidup masyarakat juga berubah semua. Nah, itu isu-isu terkait dengan kok sudah berubah gitu ya terkait dengan alam ini kok tidak bisa diprediksi. Sebenarnya memang isu-isu perubahan iklim itu juga ada, Pak. Gitu, seperti penelitian secara internasional juga bahwa memang kalau kita hitungan jangka pendek tidak terlihat, tapi ketika kita bicaranya yang panjang gitu, itu pasti akan terlihat perubahan-perubahan. Contoh salah satu indikasi perubahan iklim ialah tadi, misalnya dalam periode musim kemarau ada hujan ekstrim 1 hari. Itu salah satu ciri-ciri perubahan iklim. Seperti ataupun kondisi suhu yang cukup ekstrim, misalnya di satu daerah yang tidak pernah sampai 38 derajat, tapi ada sampai 38 derajat. Itu salah satu contoh indikasi perubahan iklim. Atau musim hujannya lebih pendek, atau musim kemaraunya lebih panjang. Ini salah satu contoh perubahan iklim ataupun anomali cuaca secara global ataupun regional. Jadi parameternya banyak, Pak. Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat di sini ialah tidak usah takut tidak akan mendapatkan informasi, Pak. Sebenarnya itu pemahaman terkait dengan informasi cuaca, informasi iklim ataupun lainnya terkait dengan BMKG itu semua mudah diakses melalui telepon atau saintifik semua ya. Betul. Informasi itu adalah dari pendekatan kita secara saintifik. Betul. Apalagi sekarang ini kan kemarin musim pandemik itu kan banyak yang masyarakat di rumah mau bikin hajatan nggak iso kan gitu, mau nikahan nggak bisa. Ternyata sekarang udah lepas PSBB, mungkin udah mulai melakukan kegiatan keluarganya. Ujung-ujungnya, jadi kan yang ramai sekarang, ada gawe. Akhirnya ya masih percaya kan ada namanya pawang itu kan. Dipindah ke sana, dipindah ke sini. Saya juga bingung juga kan. Mungkin fenomena pawang ini yang mungkin masyarakat ya kita pun masih ada percayanya juga kan gitu kan. Betul sekali. Nah, mungkin dari segi saintifiknya ini guyon sedikit kan. Cuma banyak dipercaya ini kan. Betul sekali. Iya, betul sekali, Pak. Jadi fenomena pawang dalam kehidupan masyarakat Indonesia saya rasa masih kental sekali, Pak. Kalau kami dari sisi BMKG tentu saja sudah jelas bahwa informasi prediksi, informasi yang kita keluarkan kepada masyarakat adalah berdasarkan pendekatan secara saintifik. Kalau kita dalam artian bahwa ada batasan-batasan yang bisa dikatakan, kapan itu terjadi hujan, kapan itu tidak terjadi hujan, kapan itu sudah masuki kemarau, kapan itu masuki musim penghujan. Itu artinya sudah ada pendekatan perhitungan sesuai dengan dalam tanda petik ketetapan ataupun syarat-syarat yang diberlakukan. Itu dari BMKG. Terus apakah pertanyaannya, apakah dari pawang ini boleh, Pak, melakukan rilis seperti itu? Ya kalau dari kami sih ya boleh-boleh saja, Pak. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Kalau saya sih lebih kepada saling sinergi lah antara saintis sama
dalam bahasa kasar di masyarakat ini pawang gitu Pak ya. Kearifan lokal. Kearifan dengan lokal itu saintifik tidak ya. bisa kita hapuskan. Tapi biasanya Pak, kalau pengalaman kami pribadi, biasanya prediksinya pawang sama prediksinya BMKG itu beda-beda tipis Pak. Misalnya prediksi kita minggu dasarian ketiga masuk hujan. Biasanya kalau dari pawang itu ya cuma maju 1 minggu, seperti itu. Jadi karena saya pengalaman pribadi pernah di Makassar, waktu kita bicara pengalaman saya kerja di Makassar dulu Pak, kita memang benar-benar didampingkan itu Pak. Jadi antara dari BMKG, pawang hujan, termasuk pejabat daerah yang selaku penentu kebijakan. Ini menjadi kolaborasi. Ya beruntungnya pada saat itu prediksi kita tidak jauh beda dengan pawang. Jadi tadi bisa sebutkan beda tipis. Akhirnya penentu kebijakan ini, wah berarti sama nih prediksinya BMKG sama pawang. Kalau saya sih sah-sah saja, tergantung kita menyikapinya terkait dengan informasi itu bagaimana. Saya rasa demikian. Apapun itu informasi, mau itu hujan maupun kemarau, nggak ada masalah. Yang penting cara kita untuk mengantisipasinya kan. Betul gitu, sekali, pencegahannya. Pencegahannya, Pak. apalagi Memberikan informasi dini untuk pencegahan. Karena sekali lagi BMKG ini bukan Tuhan yang bisa mengubah hujan menjadi panas atau panas menjadi hujan, tapi lebih kepada informasi untuk pencegahan ataupun kesiapsiagaan itu sendiri. Apalagi ini kan musim hujan nih, mau musim hujan ini biasanya kalau udah kemarau, udah lama, terus mau hujan, biasanya orang lalai, ujung-ujungnya pasti banjir. Terlena ya, betul sekali. Gitu. Nah, satu lagi mungkin pesan kami Pak, jadi sebenarnya informasi BMKG untuk masyarakat ya, jangan terlalu mudah untuk percaya dengan informasi yang dalam tanda petik kurang terpercaya. Misalnya dapat share-sharean WA atau informasi dari pakar A, pakar B, pakar C ya. Jadi saya rasa untuk klarifikasi ataupun informasi akurat, tentu saja lebih baik langsung telepon ke BMKG langsung Pak. Karena saya sekali lagi mengingatkan kepada masyarakat bahwa di dalam informasi ataupun kemudahan teknologi zaman sekarang, ketika kita memberikan informasi yang salah, walaupun itu cuma sifatnya meneruskannya atau menyebarkan, itu bisa menjadi kerana hukum ketika itu menjadi salah ataupun ada yang dirugikan. Seperti anggapannya menjadi keresahan masyarakat lah seperti itu. Saya rasa demikian Pak. Kita di sini juga hadir untuk mengurangi keresahan masyarakat kan gitu kan. Jadi itu masalah cuaca. Nah, setelah Cak Teguh, saya mau ngobrol sama Cak Warto nih Kak. Siap. Mohon maaf lama nunggunya nih. Karena kita ngobrol cuaca ini lama sekali kan gitu ya. Nah, Cak Warto ini kan sekarang di Pasuruan gitu. Ngurusi masalah apa Cak Warto? Ya, baik. Terima kasih Pak Indro. Jadi kalau Cak Teguh tadi ngurusi permukaan bumi ke atas, Pak. Dunianya Gadut Koco. Saya permukaan bumi ke bawah, dunianya Antarjo, Pak. Antarjo. Iya. Jadi udah ada bagiannya masing-masing. Iya. Jadi saya di Stasiun Geofisika Pasuruan. Jadi Stasiun Geofisika itu mempunyai tugas pengamatan pertama gempa bumi dan tsunami, kemudian ada magnet bumi, ada petir dan tanda waktu. Tanda waktu itu ada pengamatan hilal. Kalau kita sering mendengar atau mengetahui ada pengamatan awal bulan Ramadan. Oh, hilal itu juga di ada di kita juga. Wah, jadi kita hubungannya sama MUI juga ini. Ya, MUI Kemenak gitu. Itu setiap awal bulan puasa dan awal Idul Adha. Idul Adha itu kita ada pengamatan juga. Nah, terkait gempa bumi dan tsunami, kita ada pengamatan 24 jam, jadi khusus di Jawa Timur ini ada 3 UPT Geofisika, jadi di Pasuruan, kemudian di Nganjuk, dan ada di Malang. Nah, kita pengamatan gempa bumi, tupoksi kita adalah untuk gempa-gempa di bawah 5, magnitudo 5 skala Richter. Itu menjadi kewenangan kita untuk menganalisa dan menginformasikan ke masyarakat. Jadi ketika ada gempa kita analisa, kemudian ketika gempanya di atas 5 menjadi wewenang pusat. Walaupun kita juga tetap melakukan analisa. Jadi ketika sinyal gempa atau rekaman dari seismograf itu ada di kita analisa gempanya di mana. Kalau di wilayah Jawa Timur, jadi ada pembagian wilayah Pak di kita juga. Nah itu akan kita analisa, kemudian kita sampaikan ke stakeholder
ke BPBD, ke pemerintah setempat, juga ke masyarakat. Itu untuk tupoksi utama kita. Seperti itu. Jadi Saya dengar tadi sepintas ada di bawah 5 sama atas 5. Klasifikasi gempa itu apa aja, Cak? Kok kayaknya ada beda-beda ya, berapa? 5 Ya. MP, 48. nggih. Klasifikasinya ada nggak, Cak? Itu yang mulai dari ini. Ya, Mungkin jadi masyarakat untuk bisa klasifikasi sebenarnya kalau desiminasi, jadi Iya. ini SOP, jadi standar SOP. operasional prosedur kita di BMKG, khususnya di Pusat Gempa Nasional, itu membuat kebijakan. Jadi untuk memaksimalkan UPT di daerah dan lebih tahu tentang lokasi di daerah, maka gempa-gempa yang kecil, magnitudo kecil di bawah 5, itu diberikan kewenangan ke daerah untuk menginformasikan gempa tersebut. Nah, untuk gempa-gempa yang lebih besar, yang di atas 5, itu dihandle oleh pusat, oleh Jakarta. Nah, secara klasifikasi sebenarnya itu bukan klasifikasi ilmiah atau karena hal tertentu, tapi lebih cenderung karena untuk SOP saja, untuk ya, standar operasional di kita secara teknis saja. Untuk tipe-tipe apa? Untuk klasifikasi itu pengaruh sama akibat gempa nggak, Cak? Misalkan yang kalau 3 itu masih biasa, kalau kan mungkin kan ada yang 9 itu berpotensi. Ada klasifikasinya nggak, Cak? Ya, kalau untuk klasifikasi ada namanya gempa, klasifikasi gempa. Jadi untuk kedalaman sedalam, kemudian sedang, dan kedalaman dangkal. Kalau ditinjau dari segi kedalamannya. Ya. Jadi kedalaman dangkal itu antara 0 sampai 60 itu kedalaman dangkal. Dangkal. Okay. Nah, kemudian 60 sampai sekitar 100 itu kedalaman menengah. Nah, di bawah itu termasuk gempa-gempa dalam. Gempa dalam. Ya, jadi ada klasifikasinya di situ. Okay. Nah, kemudian untuk gempa-gempa yang kecil itu dari 1 sampai 3, kemudian 3 sampai 5 dan di atas 5. Nah, itu termasuk ya, klasifikasinya seperti itu untuk pengklasifikasiannya. Berarti kerjaannya banyak sekali ya, Cak ya. Karena kan tadi Cak Teguh itu bagian atas udah cuacanya hujan panas di bawah pun gerak-gerak terus ya. Itu. Mungkin masyarakat ada sepintas hanya ngerti aja itu, Cak. Mungkin ngerti, oh Indonesia daerah patahan, mungkin bisa dijelasin, Cak. Indonesia ini lempengannya di bawah strukturnya terdiri dari lempeng apa aja? Biasanya kan ada strukturnya. Kenapa sih kok sering gempa? Terus juga kok sering banyak ancaman-ancaman yang tsunami gitu, Cak? Iya. Jadi Indonesia ini memang kompleks, Pak Indro. Jadi kalau dilihat dari tektoniknya, kita ini memang Indonesia itu apa ya, sumbernya gempa paling banyak memang ya kalau dilihat dari kejadian gempanya. Nah, dari barat Sumatera sampai timur sampai di Papua itu memang merupakan daerah sumber gempa. Nah, kalau dilihat dari sumber gempanya itu ada 2. Yang pertama itu ada namanya zona subduksi. Jadi tumbukan antar lempeng. Ya. Jadi di Indonesia ini kan ada lempeng Indo-Australia ya, yang di sebelah selatan. Kemudian Eurasia ya di sebelah barat, kemudian Pasifik. Nah, di selatan Jawa khususnya ini ada tumbukan antara Indo-Australia dengan Eurasia, ada tumbukan seperti ini. Nah, itu yang berpotensi menimbulkan gempa, baik gempa kecil maupun gempa besar. Itu sangat rawan ya? Ya, sangat rawan, dan itu tiap hari mesti ada gempa. Setiap hari, cuma masyarakat nggak ngerti ya, Cak ya? Ya, itu kadang memang gempa ada yang terasa, ada yang tidak. Jadi hanya tercatat saja oleh alat, ada yang sampai terasa. Nah, zona subduksi ini yang memang paling rawan, yang berpotensi menimbulkan gempa besar atau disebut dengan zona megatrust itu yang sekarang lagi rame itu ya. Itu yang memang daerah subduksi itu. Kemudian sumber gempa yang kedua itu ada di zona sesar namanya. Jadi sesar itu pada lapisan tektonik yang dangkal. Jadi ya kebanyakan di daratan itu bisa kedalaman 10 sampai 60. Itu kalau terjadinya magnitudonya cukup besar, itu bisa
efeknya merusak seperti contohnya di Jogja seperti itu karena sesar ya. Nah, di wilayah kita di Jawa Timur ini khususnya juga banyak sesar juga. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah. Kemarin waktu apa namanya sempat rame-rame tahun kemarin ya ada sesar kendeng. Iya. Itu sebenarnya sama Pusken namanya, Pusat Studi Gempa Nasional itu sudah dipetakan sesarnya di mana saja. Nah di Jawa Timur ini ada, di tengah ini ada sesar kendeng. Sesar kendeng itu mulai dari Rembang Jawa Tengah, memanjang sampai ke sini, ada banyak segmen. Jadi yang di kita ini ada segmen Waru dan segmen Surabaya itu. Waru ya. Ya, Waru dan Surabaya ini yang kemarin sempat saya baca berita tuh ya, Surabaya bakal habis heboh, ya. Ya, itu. Nah, itu memang sudah terpetakan dan ya secara geologi memang ada potensi di situ. Tapi ya kita tidak tahu wallahu alam ya, artinya kapan rilis gempanya atau rilis energinya itu menjadi gempa kita tidak tahu. Kemudian ada lagi sesar di utara di namanya RMKS. Jadi sesar Rembang, Madura, Kangean sampai ke Sakala. Jadi di utara itu memanjang juga. Itu sesar yang berpotensi loss itu ya, turun ke bawah itu ya? Iya, jadi ada sesar naik atau turun, jadi pergerakannya naik turun atau sesar horizontal. Jadi yang mirip di Palu itu ya? Palu itu yang pergerakan tanah itu sesar itu? Iya, yang jadi geser tahu-tahu hilang semua itu rumah berjalan itu seperti itu? Itu beda lagi? Likuifaksi ya. Oh, likuifaksi. Ya. Kalau di Jawa Timur ada potensi likuifaksi nggak? Ya, memang kalau Jawa Timur ada potensinya harus ada penelitian lagi ya secara mendetail sebenarnya. Tapi secara umum kalau dilihat dari geologinya, geologinya Surabaya ini sebenarnya kan juga endapan ya. Artinya kan dekat dengan pantai, ada rawa. Nah, itu potensi menjadi likuifaksi juga ada karena itu juga endapan. Jadi ketika ada gempa, kemudian struktur batuan endapannya itu pecah, maka akan menjadi seperti lempung itu ya. Nah, sehingga akan ambles dan geser seperti likuifaksi di Palu. Nah, itu potensinya ada, tapi secara detail memang perlu kajian khusus. Itu masalah likuifaksi dan sebagainya. Nah, saya kembali lagi nih, Cak, terkait masalah gempa. Kalau yang kayak gitu masyarakat coba dikasih informasi aja udah bisa waspada. Makanya sekarang banyak masyarakat beli rumah di Malang kayak. Malang Pasuruan tempatnya. Cak Warto tuh kayaknya tempat paling aman kayaknya. Pantesan perumahan bikin sana semua itu. Mengarah ke sana. Ya, jadi terkait dengan gempa ya, ini kan kemarin masyarakat banyak lagi rame nih. Rame. Masyarakat Indonesia ini kan senangnya sesuatu yang baru, yang unik. Karena dia rame, pengennya update. Karena update, akhirnya disinformasi. Misinformasinya nggak jelas kemana-mana kan gitu kan. Kemarin ada beberapa terkait dengan penelitian ITB kemarin tentang potensi timbulnya tsunami 20 meter. Nah, saya baca detail itu, ini masih penelitian ya, tapi kan sudah rame ini ya. Kalau dari segi Cak Warto mungkin bisa disampaikan ke masyarakat kalau ada potensi atau bagaimana, mungkin tanggapannya Cak. Iya, jadi memang masyarakat kita ini masih perlu belajar dan meningkatkan pemahaman akan suatu hasil kajian. Ya. Jadi kalau kita menilik ke belakang sudah beberapa kali, jadi sebelum ITB ini dulu ada pakar dari LIPI, Pak Wijo Kongko. Itu juga melakukan kajian dan penelitian potensi tsunami yang ada di Banten. Itu bisa ketinggian sampai 30 meter. Nah, tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, ada beberapa ahli juga pernah melakukan. Dan terakhir ITB ini. Nah, sebenarnya kajian itu kan hal yang wajar, yang itu bisa menjadi dasar acuan kita untuk melakukan prepare atau melakukan pencegahan atau mitigasi. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Nah,
terkait hasil kajian ini disampaikan bahwa itu potensi. Jadi disampaikan hasil kajian ITB ini kan menggunakan data GPS diinversi ya, karena kajian ini menggunakan data GPS, kemudian data-data gempa dari BMKG juga. Nah, kebetulan ada pegawai BMKG juga yang ikut tim penelitian di situ juga sebenarnya. Jadi kita memang mengapresiasi terhadap hasil kajian ini. Jadi di situ disebutkan bahwa di selatan Jawa itu ada 3 zona megatrust. Jadi yang pertama di zona Selat Sunda, kemudian di zona tengah itu ada di zona Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian di timur ada zona megatrust Jawa Timur. Nah, ketiga zona megatrust ini mempunyai potensi gempa 8,7 skala Richter ketika energinya dilepaskan. Nah, kalau ketiga segmen atau ketiga zona ini lepas bareng-bareng, itu mempunyai potensi gempa 9 skala Richter. 9. Ya, seperti mirip di Aceh dulu. Nah, seperti di Aceh itu dengan panjang 1000 kilo kan sekitar itu dihitung potensinya seperti itu 9,1 atau 9 skala Richter. Ini adalah hasil kajian dari para ahli dan itu menjadi tadi acuan atau dasar bahwa kita memang tinggal di daerah yang rawan. Nah, prediksi itu sebenarnya kan ada 3, Cak. Yang pertama itu prediksi gempa terutama ya. Itu kan yang pertama itu magnitudo, kemudian lokasinya dan waktunya. Magnitudo atau kekuatan mungkin bisa dihitung. Artinya dari data gempa yang ada, kemudian dari data-data GPS, data seismisitas, ya, itu bisa dihitung mungkin kemampuan menyimpan energinya sampai seberapa. Ya. Kemudian yang kedua itu prediksi terhadap lokasi. Lokasi juga sudah tahu karena sumber-sumber gempa sudah dipetakan. Sudah dipetakan. Oh, ini sumber gempa. Sudah tahu juga. Nah, yang ketiga ini prediksi waktu. Nah, sampai sekarang yang belum bisa adalah waktu ini. Bisa mungkin menyebutkan, tetapi masih dalam skala yang luas. Misalkan dari tahun sekian sampai tahun sekian, atau mungkin malah lebih luas lagi. Jadi kalau ada yang memprediksi bahwa tanggal sekian atau jam sekian ada gempa, itu sudah pasti hoax. Dan ahli ITB kemarin juga menyatakan bahwa itu bukan prediksi, itu adalah potensi. Seperti itu. Jadi terkait hal itu BMKG mengapresiasi dan memang ada potensi tsunami di selatan Jawa, di barat Sumatera sampai ke NTT itu memang potensi tsunami semua. Seperti itu. Kemudian juga di wilayah Papua di sebelah utara itu juga berpotensi. Jadi hal positifnya adalah kita berpijak pada itu, kita menyiapkan mitigasinya harusnya seperti itu. Jadi secara nggak langsung memang dari beberapa tempat ini Indonesia memang rawan, mulai dari atas cuaca dan bawah. Memang kita tidak bisa menghindar dari situ semua. Negara kita subur, memang ancaman bencananya juga banyak. Tapi yang setidaknya hal positif yang bisa kita ambil bahwa kita harus menyiapkan pencegahannya. Setidaknya monitoring sudah ada semua kan, Pak. Cak Warto juga ada monitoring untuk magnitudonya gimana, lokasinya sudah pasti tahu. Setidaknya di tempat-tempat itu sudah mulai disiapkan mulai sekarang ya. Kalau kita terlena ya tetap aja. Namanya manusia kan kita harus membuat rencana, tapi yang menentukan yang di atas kan gitu aja, kembali lagi kan ya. Jadi potensi ada, tapi waktunya. Nah, potensi ini kan juga nggak bisa berbarengan juga kan gitu kan. Ya, jadi di sini kita mau mengedukasi ke masyarakat bahwa tidak usah takut untuk mitigasi tentang potensi itu kan ya. Ya, jadi itu tentang gempa vulkanik. Kemudian dari beberapa ini udah ngobrol-ngobrol lama nih, Cak. Ini nanti dingin nih, Cak. Mungkin terakhir kali nih, Cak, dari kita, mungkin dari Cak Teguh, mungkin gantian dengan Cak Warto, ada yang mungkin disampaikan kepada masyarakat, Cak? Ya, terima kasih, Cak Endro. Jadi pesan kami cuma tadi satu, Pak, terkait dengan informasi BMKG, baik itu terkait dengan meteorologi atau cuaca, klimatologi terkait dengan iklim dan musim,
dan serta geofisika terkait dengan kegempaan, itu semua sudah mudah aksesnya untuk didapat informasi secara akurat. Bisa diakses di mana, Cak? Nah, jadi kalau informasi akurat untuk informasi tersebut, kalau kita bicara di Jawa Timur, di website kami di juanda.jatim.bmkg.go.id. Kemudian kalau di sosmed kami di @info_bmkg_juanda. Itu insya Allah kita update semua Pak, karena kita punya tim website dan sosmed untuk mengupdate itu tiap harinya. Yang satu lagi bahwa, kembali lagi bahwa BMKG ini bumbu artinya tuh kita sebagai data dukung untuk memberikan banyak macam Pak. Artinya untuk penentuan kebijakan, edukasi kepada masyarakat, pola pikir yang harus kita rubah terkait dengan, saya lebih senangnya menyebut laboratorium bencana. Laboratorium bencana. Karena kita sama-sama belajar di kebencanaan ini, kita tidak bisa menghindari, tapi kita bisa mengurangi risiko itu. Saya rasa itu dari saya. Monggo, mungkin dari Cak Warto. Baik, makasih Pak. Jadi kita di BMKG khususnya di Stasiun Geofisika ke masyarakat. Jadi memang kita istilahnya menumpang di Indonesia ini kan, di Indonesia dengan kondisi tektonik yang kompleks, kemudian daerah yang rawan gempa, dan ini harus kita sikapi dengan bijak karena ini tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihentikan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan untuk kejadian atau skenario terburuk. Jadi mulai dari struktur bangunan kita, kemudian penataan tata ruang, lingkungan, dan sampai ke penataan mungkin di dalam rumah, penataan perabotan barang-barang. Jadi ketika ada gempa, karena gempa sendiri tidak membunuh, ya. Gempa kan tidak membunuh. Ketika ada gempa, bangunan kuat mungkin tidak gempa, maka kita aman sebenarnya. Ya korban kan karena mungkin kena kejatuhan barang atau kejatuhan rumah. Nah, makanya yang perlu dipersiapkan adalah kita harus prepare mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan kita menyiapkan yang dengan baik. Jadi ketika ada gempa kita sudah tidak bingung lagi. Ini saya harus lari kemana? Jalur evakuasi kemana ya? Berkumpul di mana seperti itu. Jadi sekali lagi untuk masyarakat, mari kita tingkatkan mitigasi kita, pencegahan kita. Nah, kami dari BMKG sekarang sudah lebih cepat untuk menyampaikan informasi khususnya gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Kalau tahun-tahun kemarin kita 5 menit, nah sekarang kita kurang dari 3 menit kita sudah bisa menginfokan. Jadi ketika ada gempa, kita langsung kirim. Lebih cepat. Nah, yang terakhir teknologi kita adalah ada WRS New Generation atau Warning Receiver System. Ini memang alat yang kita tempatkan di kantor-kantor BPBD yang menjadi partner kita. Jadi harapannya ketika ada gempa lebih cepat diterima BPBD, kemudian BPBD yang mempunyai kewenangan di daerah untuk menyampaikan ke masyarakat, mengambil kebijakan, misalkan gempa berpotensi tsunami, memerintahkan warganya untuk mengevakuasi daerah-daerah pantai. Nah, ini kita sudah bersinergi dengan stakeholder terkait. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Gitu Cak, matur nuwun waktunya di sini. Cak Teguh sama Cak Warto, terima kasih sudah disempatkan di kantor yang bagus ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.